Ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi Pak Mikel. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi juga tentu untuk semua peserta pada pagi hari ini. Kembali kita bertemu di kelas daring kuratorial yang sesi ketiga. Yang sesi pertama sudah 2 minggu lalu, kemudian yang kemarin sudah, dan sekarang yang ketiga. Kebetulan yang sesi ketiga ini berada pas awal bulan puasa. Semoga semuanya tetap semangat untuk mengikuti kelas kuratorial pada pagi hingga siang hari nanti. Seperti sudah diketahui di pertemuan pertama dan kedua bahwa Dr. Susan M. Agni atau biasa kita panggil Pak atau Mas Mikel adalah Ketua Program Studi Tata Kelola Seni FSRS Yogyakarta, dan beliau sudah lebih dari 20 tahun ya menjadi katanya kurator betul, dan sudah menulis ratusan buku. Dan saat ini biasanya Kaprogi Programmi memberikan sambutan, namun beliau minta maaf karena pagi hari ini beliau harus mengunci di UGM. Maka dengan demikian nanti akan langsung saja pemaparan materi dari Pak Mikel. Dan untuk sesi yang ketiga kali ini, beliau akan menyampaikan tentang bagaimana kurator bekerja. Di sesi yang pertama dulu kita sudah belajar tentang persetujuan, kemudian yang sesi kedua kita belajar tentang sejarah kuratorial, dan sekarang ada tentang bagaimana kurator bekerja. Yang sebenarnya mereka tidak hanya sekedar memadupadankan ya untuk kalian memamerkan, tapi bagaimana mereka juga punya wacana dan gagasan yang akan bisa diperjuangkan supaya pameran berjalan dengan baik. Dan langsung saja, Pak Mikel sudah siap materinya ya? Siap. Oke. Baik, kita akan langsung saja ke Pak Mikel dengan materinya tentang praktik kuratorial pada pagi hari ini. Silakan Pak. Baik, selamat pagi setengah siang semuanya, para peserta kuliah kuratorial yang ketiga. Kali ini saya akan membawakan materi yang terkait dengan praktik kuratorial, dan ada beberapa slide yang mungkin nanti akan kita lihat bersama, dan saya ingin memberi pengantar umum saja bahwa praktik kuratorial ini tidak terbatas hanya pada bidang kurator seni, tetapi juga terkait dengan bidang kuratorial museum dan mungkin lembaga lain yang bisa memanfaatkan informasi yang saya berikan. Artinya bukan saja praktik kuratorial independen di pameran-pameran yang lepas dari lembaga, tetapi juga praktik kuratorial yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga yang lain. Baik, saya akan mulai dengan menyajikan slide yang kira-kira jumlahnya sekitar nggak sebanyak minggu yang lalu, ini sekitar 20-an slide saja. Dan semoga rekan-rekan nanti bisa bertanya lebih detail tentang apa yang saya sajikan, karena slide ini lebih kurang merupakan materi yang sifatnya general, yang perlu pendalaman, dan mungkin juga belum memasukkan pengalaman-pengalaman ataupun situasi-situasi yang akan kita hadapi di lapangan.
Jadi ini memang masih taraf teori umum, belum sampai pada persoalan yang detail. Baik, sekarang kita buka dulu materi yang akan saya sajikan. Berikut adalah materi yang ketiga, praktek kuratorial. Nanti sebelum yang terakhir minggu depan kita akan masuk ke wilayah beberapa tinjauan pameran, studi kasus pameran, praktek kuratorial di pameran. Nah, saya ingin mendahului bahwa kerja kuratorial itu terkait dengan sejumlah kode-kode pekerjaan. Yang pertama adalah persoalan khasanahnya dulu yang ingin saya sampaikan, dan kedua adalah profesionalisme kurator menyangkut bagaimana pekerjaan kita di lapangan, dan yang ketiga adalah etik dan teknik yang akan dihadapi dalam proses-proses pekerjaan tersebut. Nah, saya sekalian juga ingin memberikan gambar-gambar yang mungkin nanti lebih banyak memberi ilustrasi tentang pekerjaan yang dihasilkan kurator, lebih kurang seperti yang ada dalam ilustrasi tersebut. Ya, moga-moga berguna nanti supaya bisa membayangkan bahwa dalam pameran kita tidak hanya mengandalkan modal besar. Kalau misalnya rekan-rekan punya modal yang tidak cukup tinggi atau modalnya besar gitu, ya Anda harus punya kemampuan improvisasi yang menarik tetapi tetap ekonomis. Nah, ini persoalan detail yang mungkin nanti bisa kita bahas di sana. Baik, kita lanjutkan ke slide kedua. Saya ingin memberi informasi secara umum bahwa kurator pekerjaannya itu ada di segala lini lembaga, terutama yang memiliki perhatian khusus untuk memelihara rekaman-rekaman, termasuk cagar alam dan budaya penting. Mengapa ini saya utarakan pertama? Karena kita itu negara besar. Ada sejumlah 400 museum di Indonesia yang membutuhkan kurator. Jadi bisa dibayangkan kalau 400 museum itu hanya dibekali cuman konsep-konsep yang terlalu umum, nanti hasilnya juga tidak bisa bervariasi, tidak unik sebagai sebuah lembaga khusus begitu. Jadi itu kalau museum di Indonesia aja ada 400-an, bagaimana dengan kebun binatang, cagar alam atau cagar budaya. Kita perlu banyak SDM untuk itu semua. Nah, kalau sudah banyak lembaga begini kan otomatis kita tahu bahwa pasar pekerjaan sebagai kurator itu bukan cuma ngurusi seni rupa, artinya semua hal yang menjadi bagian dari dokumen-dokumen penting milik negara maupun milik pribadi atau swasta itu perlu perhatian dan perlu mendapatkan upaya untuk melakukan pemeliharaan setidaknya dan juga sosialisasi. Nah, pekerjaan kurator semacam itu. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa pekerjaan kurator itu ibaratnya sebagai katalis lah. Dalam pertemuan kedua, kata ini sudah muncul kemarin, dan kali ini saya ingin memastikan kembali bahwa kurator Hans Ulrich Ubris ini juga sudah mengatakan di bukunya bahwa kurator adalah katalis, pihak yang mampu mempertemukan seniman dan penonton. Dia bisa membuatnya menjadi sangat fluid, sangat cair, atau juga mungkin tidak sangat cair. Jadi itu betapa menariknya pekerjaan kurator. Nah, sebelum masuki wilayah yang lebih detail, sejumlah komponen yang mungkin penting dalam pemikiran kuratorial, kita akan memasuki sejumlah hal.
Nah, komponen-komponen ini terdiri dari yang pertama adalah konteks budaya. Konteks budaya ini adalah atau sederhananya adalah objek dengan berbagai macam latar belakang yang belum kita apa-apakan. Jadi dia ada di tempat, ada di lokasi, ada di ruang yang dimiliki oleh kolektor misalnya. Nah, itu adalah konteks budaya. Kita belum melakukan apapun, dia berdiri sebagai objek yang diam. Nah, komponen kedua yang penting untuk pekerjaan sebagai kurator adalah proses kurasi itu sendiri. Jadi, proses kurasi ini adalah di mana objek mengalami dekontekstualisasi. Dia mengalami upaya untuk keadaannya diubah secara kontekstual. Jadi objek yang tadi diam kemudian diproses gitu. Ya, diproses itu macam-macam tergantung pengalaman, kemampuan kuratornya. Nah, pada saat proses itulah kita menemukan komponen yang ketiga, yakni analisis perbandingan. Jadi kita perlu melakukan atau komparasi terhadap sejumlah objek yang memiliki kemiripan atau memiliki khasanah yang sama atau mungkin juga memiliki cerita yang berdekatan. Jadi kalau misalnya ada lukisan misalnya yang paling gampang, lukisan itu milik seniman A gitu, kok gambar gunung. Terus kita melihat bagaimana seniman lain ketika menggambar gunung. Nah, di sini kita bisa mempertemukan, menganalisis perbedaan, dan kita bisa mendapatkan sejumlah informasi yang bisa dipakai untuk menjabarkan objek yang tadi diam. Sehingga kita bisa menemukan sisi meliknya atau keunikannya atau lebih kurangnya sebuah objek yang kita teliti. Nah, hal yang paling penting dalam proses kuratorial adalah melakukan interpretasi atau penafsiran. Jadi objek ini setelah didekontekstualisasi, dibongkar ya, dekontekstualisasi itu dibongkar. Kalau batu, ada batu permata, kemudian kita diamkan, kita berarti tidak melakukan apa-apa. Maka dibongkar wacananya, dibongkar persoalannya, dianalisis, baru kemudian kita temukan kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini yang kemudian dianggap sebagai bagian dari penafsiran, interpretasi, karena ditopang oleh bukti-bukti yang ada di proses analisis ataupun proses kurasi. Nah, inilah yang menjadi penyatu kita semua dalam proses kerja kuratorial. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kurator itu tugasnya nulis. Jadi menulis itu hanya bagian dari upaya sosialisasi penafsiran. Selain menulis ya, Anda yang ingin jadi kurator ya harus pandai untuk mengutarakan secara oral, verbal ke publik yang mungkin sama sekali belum tahu. Nah, persoalan menulis atau berbicara di depan publik itu bukan komponen yang signifikan sebenarnya. Jadi bagaimana temuan, proses, analisis, dan penafsiran ini kita bisa lakukan dengan baik. Nah, keempat komponen tadi menurut Hans Jogfus itu berada di wilayah yang sama. Jadi kita tidak mendahulukan mana yang harus dilakukan dan seterusnya. Jadi posisi 4 komponen tadi itu, objeknya, proses kurasinya, kemudian interpretasinya maupun analisis komparatifnya itu bisa dilakukan di awal. Jadi mana yang awal tidak ada. Siapa tahu tiba-tiba rekan-rekan secara santai sedang merenung menemukan komparatif dalam imajinasinya temuan-temuan, dan dimulailah dari komparatif. Kemudian dia melakukan interpretasi, baru dicari objeknya apa yang pas. Itu bisa juga terjadi seperti itu.
saya mengalami berkali-kali semacam itu. Jadi ketika melihat di pameran tertentu, kemudian saya melihat lukisan dan kemudian saya membandingkan dengan objek tertentu, jadilah saya mendapatkan rezeki ide pameran, ide kurasi. Nah itu terjadi di mana-mana. Jadi siklusnya bebas. Nah dengan kata lain, kurator memiliki kebebasan sekaligus kewajiban untuk melakukan pembacaan dan kemudian mencari gagasan untuk mengaktualisasi kembali koleksi sekaligus sebagai pengejawantahan tujuan galeri atau museum yang menaunginya. Ini yang penting. Baik, nah dalam kasanah perkuratoran kita mengenal yang namanya kurator independen dan kurator museum. Artinya dua lahan ini sebenarnya menjadi lahan yang sangat berbeda konteksnya. Dalam konteks ini, kurator independen ia memiliki kebebasan yang luar biasa untuk melakukan kerja kurasi dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Sedangkan kurator museum memiliki aturan-aturan yang lumayan ketat yang bisa dianggap menjadi sebuah konvensi atau aturan ataupun undang-undang, bahkan sudah dibuatkan peraturannya secara internasional bahwa kerja kurator museum itu harus ditopang oleh undang-undang, termasuk juga munculnya sertifikat profesi. Sehingga dalam hal ini kalau kurator independen mungkin sudah tidak memerlukan sertifikat, sedangkan kurator museum ataupun lembaga-lembaga yang memiliki koleksi-koleksi itu juga menjadi bagian dari yang disebut dengan kurator museum ini. Nah, pekerjaan kurator museum ini selain tadi persoalan pemikiran, secara teknis pekerjaannya ada 5 ini yang seringkali dapat disebut. Yang pertama adalah bagaimana kurator itu menggolongkan sifat akuisisinya atau perolehan karyanya. Jadi apakah karya itu diberi, atau limpahan dari misalnya proses-proses bencana dan sebagainya yang kemudian menjadi milik negara gitu. Nah, itu semua adalah bagian dari pekerjaan yang harus dilakukan oleh kurator museum. Setelah diperoleh, maka kurator harus bekerja melakukan pendokumentasian dan berikutnya tentu saja melakukan pemeliharaan hingga melakukan restorasi bila diperlukan. Artinya di sini seorang kurator setidaknya punya kemampuan teoretik, kalau bisa ya melakukan praktek restorasi, itu akan jauh lebih baik. Meskipun tidak mungkin seorang kurator akan langsung menangani sendirian dalam proses konservasi maupun restorasi karya yang dikoleksinya. Jadi masih memerlukan tenaga dari luar museum ataupun dari luar kurator. Dan yang keempat tentu saja memikirkan bagaimana penyimpanan. Artinya dari sini dulu kurator menjadi punya ruang. Ya, kalau ada sebutan dari salah satu ahli seni kita gitu ngomong bahwa kurator itu sejatinya adalah penjaga gudang. Nah, maksudnya di sini nih, ada penyimpanan, storage. Jadi penjaga dalam konteks dia mampu memelihara, kemudian memberikan satu informasi yang lebih dari sekedar karya itu sendiri. Nah, dan yang kelima tentu aja ini agak baru, menjadi bagian dari perkembangan sekarang bahwa seorang kurator juga pandai harus bisa melakukan sosialisasi koleksinya dengan gaya ataupun jenis pameran yang sesuai dengan tujuan yang ingin diberikan. Artinya setiap benda yang dikoleksi akan mengalami berkali-kali analisis dan mengalami berkali-kali masuk ke pameran-pameran yang berbeda-beda.
sehingga museum tidak terasa membosankan, karena di sini idenya terus bergulir. Setiap benda memiliki cara pandang yang berbeda-beda, maka jenis pamerannya pasti akan berbeda-beda. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita bayangkan kebun binatang itu menyimpan seekor gajah, nah bagaimana kemudian mengeksplorasi eksistensi gajah itu dengan konsep wisata alam misalnya. Nah, itu perlu dipikirkan lebih lanjut bagaimana cara membuat analisis dan komparasinya. Ini tantangan buat para kurator masa depan. Nah, dalam sebuah institusi biasanya memiliki beberapa kurator. Dia tidak mungkin satu orang saja. Kalau kita pakai contoh Galeri Nasional Victoria di Australia aja, ada sekitar puluhan kurator yang jabatannya bermacam-macam. Ada kurator asisten atau asisten kurator, ada kurator proyek dan kurator senior, sekaligus juga ada satu kurator kepala yang menjadi pemimpin para kurator yang ada di sana. Nah, kurator senior itu pun dibagi lagi dengan spesifikasi tema atau jenis keahlian, sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa satu lembaga memiliki sejumlah ahli atau kurator yang berada di wilayah tertentu. Kalau kita lihat di sini, Galeri Nasional Victoria ada beberapa, misalnya Aboriginal Art, International Art, Fotografi and Contemporary Art, dan sebagainya. Itu sebuah museum memiliki kelengkapan seperti itu. Nah, sekarang lingkupnya kita alihkan ke balai lelang. Bagaimana kurator balai lelang bekerja ataupun spesifikasi yang ada di dalamnya. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa balai lelang sesungguhnya bukan, agak berbeda konteksnya dengan museum. Nah, di sini balai lelang adalah penjual, stakeholder yang berada di wilayah mediator, bukan kolektor, bukan konsumen. Jadi sebagai distributor, tentu aja dia terus mengelola koleksi orang lain, sehingga dalam hal ini dia membantu bagaimana koleksi yang akan dijual menjadi lebih berharga, lebih terlihat bersinar daripada dia berada di museum misalnya. Nah, itu pekerjaan balai lelang. Ini salah satu contohnya adalah saya pakai foto dari balai lelang Christie ketika melelang karya Jean-Michel Basquiat ini. Itu harganya sudah segitu, 12 juta US dollar beberapa tahun yang lalu tadi. Nah, kalau kita lihat dari struktur yang ada di balai lelang Sotheby, misalnya seperti ini, kita bisa menemukan sejumlah ahli ataupun expert kurator ya, expert division. Ini kita bisa bayangkan betapa banyak ahli di dalam sebuah balai lelang. Hampir bisa dipastikan setiap sub item, kalau ini ada huruf-huruf yang berwarna-warni, ini adalah itemnya. Sub itemnya adalah angka-angka yang ada di slide ini. Jadi bisa dibayangkan kalau satu angka itu memiliki satu ahli, maka Anda bisa bayangkan ini satu auction aja punya banyak kurator. Untungnya kadang-kadang mereka memiliki satu kurator punya keahlian 3-4 bidang. Ya, disinilah kita bisa melihat misalnya Sotheby itu memiliki item fine art, literary property, the decorative art, precious object, dan collectors category. Fine art itu nomor satu, ini pasti biasanya dan pada umumnya adalah old master painting dan drawing. Jadi rekan-rekan sekalian, sekalipun
kita tidak sedang membahas seni rupa secara umum, tapi saya ingin memberi clue aja bahwa all master painting ini yang dimaksud dengan all master painting itu adalah karya-karya yang durasi waktunya sangat ketat dan sangat terbatas di wilayah seni rupa Eropa Amerika. Biasanya sebutan all master hanya dipakai untuk lukisan-lukisan zaman Renaissance sampai akhir Renaissance. Jadi all master itu durasi waktunya antara 1400 sampai 1700 atau 1800 Masehi. Setelah itu sebutannya bukan lagi all master. Nah, ini pengertian yang sering salah di dalam wilayah seni rupa Indonesia, bahwa semua yang disebut seniman yang sudah mati biasanya langsung disebut all master. Jadi mohon tidak salah kaprah nanti agar tidak jadi problem di wilayah wacana, karena persoalannya di Eropa setiap kali kita menyebut all master persepsinya selalu pada wilayah karya-karya yang memang sudah tua dan sudah ketat pengertiannya. Nah, itu yang penting. Jadi kalau misalnya bagaimana kita menyebut Soejoyono Affandi, Basuki Abdullah yang sekarang sangat terkenal di Indonesia atau di sebagian negara sekitar kita gitu. Nah, mereka sebutannya sesungguhnya bukan all master, mereka ya cuma master. Jadi sebutannya ya cuma dia pelukis Indonesia, selesai gitu aja. Tidak perlu kemudian sampai menyebut dengan all master. Nah, ini yang paling sering disalah kaprahkan. Kemudian ada British painting. British painting itu bukan sekedar wilayah Inggris, tetapi juga punya durasi waktu yang sangat jelas. British painting adalah British modern painting. Kalau seni kontemporernya tidak masuk ke situ, ada sendiri. Nah, sama dengan yang nomor 3. Nomor 3 itu 19th century European painting. Artinya meskipun orangnya sudah mati di abad 19, kita udah abad 21 nih. Ya, sebutannya bukan all master. Ya, jadi dia 19th century painters. Nah, ini yang sering kali kita lewatkan. Nah, nomor 5 itu ada contemporary art, ya, tentu aja seni-seni yang berkembang di era tahun 1900 sampai sekarang, dan kemudian ada berbagai macam item, di antara juga fotografi dan print. Print ini seni grafis, bukan desain komunikasi visual, beda. Kalau di sini kadang-kadang print bisa masuk ke DKV. Kemudian juga ada dekoratif art, itu meliputi wilayah per wilayah. Jadi kita bisa melihat, dan itu pun mereka sudah tetapkan bahwa di wilayah dekoratif art itu meskipun menyebut Korean art misalnya atau Chinese art atau Japanese art, itu bukan Korea modern atau Korea kontemporer, tapi itu Korea tradisi. Jadi wilayah seni tradisi ada di sana, makanya disebut dekoratif art. Rata-rata memang punya gaya dengan pola hias yang rumit, sama dengan Japanese art gitu. Jadi kalau kita menyebut Japanese art, tentu saja kita tidak bisa menyebut bahwa karya seni kontemporer orang Jawa berada di dalamnya, tidak. Semacam itu ya. Semoga cukup memberikan pencerahan. Yang lain tentu saja terkait dengan media yang dipakai untuk pembuatan karya, dan juga jenis pekerjaan-pekerjaan non-seni yang kemudian materi-materi pekerjaan itu menjadi bagian dari yang disebut dengan antik atau koleksi-koleksi antik. Ini yang berada di wilayah balai lelang. Jadi kita bisa bayangkan bahwa setiap balai lelang punya kurator yang notabene pendidikan kurator lelang itu biasanya juga dibentuk oleh balai lelang tersebut, sehingga tidak heran kemudian Sotheby atau Christie memiliki institut tersendiri. Jadi dia memang mendidik orang untuk menjadi kurator di sana. Kurator-kurator yang berada di balai lelang internasional biasanya memang kehidupannya sudah internasional. Jadi saya tidak bisa bayangkan bagaimana memasukkan calon-calon kurator balai lelang ke kampus-kampus seni di Indonesia ini. Jadi masih harus dipikirkan lebih lanjut lagi. Jadi pasar
pasar balai lelang seni seperti Sotheby dan Christie ini adalah pasar yang sangat besar, modal kapital yang berjalan. Jadi yang ada di sana adalah orang-orang kolektor-kolektor kelas dunia semua. Jadi kalau tidak punya uang dengan standar minimum, kita tidak bisa masuk. Oke, kembali ke museum atau ke National Gallery. Jadi kita bisa bayangkan sekarang struktur organisasi ini memperlihatkan bagaimana posisi kurator. Jadi layanan kuratorial seperti yang ada tanda panahnya itu adalah menjelaskan bagaimana pekerjaan kurator itu sendiri. Jadi kuratorial service itu berada di wilayah pada pekerjaan akuisisi, jadi perolehan karya seperti apa, cara memamerkannya kayak apa, dan riset yang dilakukan harus punya tujuan yang sama dengan pekerjaan atau tujuan galeri nasional yang diinginkan. Jadi di sini yang kemudian menjadi inti core of the core-nya galeri nasional atau museum nasional. Jadi kalau misalnya risetnya kurang, ya bisa dijamin museum atau galeri nasionalnya tidak akan banyak dikunjungi orang. Kalau misalnya sepengetahuan saya dan saya bertanya beberapa orang di National Gallery Singapura itu, National Gallery Singapura menyelenggarakan 1 tahun itu antara 5 sampai 6 event saja. Jadi tidak banyak. Tetapi risetnya sudah dimulai 2 tahun sebelum pameran. Jadi agendanya itu sudah jauh lebih lama daripada apa yang diketahui publik hari ini yang ketika disajikan. Nah, karena Singapura itu wilayahnya kecil, sumber daya budayanya juga tidak banyak, maka dia harus menggunakan jaring internasional agar pamerannya berguna bagi banyak negara, sehingga dia tidak berpikir tentang lokal Singapura bahwa ini pameran nasional, enggak. Dia selalu berpikir bahwa pekerjaan menguratori adalah pekerjaan internasional, sehingga mereka memerlukan peminjaman. Ini bagian dari akuisisi tadi, peminjaman, sekaligus juga di satu titik juga melakukan pembelian ataupun penghibahan dari orang lain untuk bisa menjadi bagian dari koleksi, dan koleksinya bisa dipamerkan. Nah, jaring inilah yang kemudian menyebabkan pembiayaan setiap pameran pasti lebih dari 1 miliar rupiah. Gitu. Ketika saya tanya, misalnya untuk kasus Raden Saleh itu biayanya lebih dari 2 miliar atau lebih dari itulah. Gitu. Jadi ketika saya lihat laporan tahunan dari Galeri Nasional Singapura, mereka berdiri tahun 2015. Artinya sekarang usianya masih 5 tahun, pengunjungnya sudah 5 juta orang. Jadi kalau kita lihat bagaimana prestasi sebuah galeri nasional, Anda tinggal melihat berapa pengunjungnya dulu aja deh. Jadi kalau misalnya 1 tahun bisa sampai 1 juta, luar biasa itu. Itu pengunjungnya juga bukan orang lokal Singapura semua kan. Jadi otomatis kita bisa bayangkan bahwa setiap waktu selama misalnya 1 tahun kita harus mengunjungi 5 pameran terus-menerus ke sana karena idenya selalu berbeda. Nah, itu yang saya maksud bahwa core of the core-nya galeri nasional atau museum nasional atau sejenisnya itu, atau museum daerah atau galeri daerah provinsi misalnya, itu juga terkait dengan itu semua. Ya tentu aja kualitas pengerjaan, teknik, presentasi dan komunikasi, publikasi, promosi juga tidak kalah gencar, tidak kalah profesionalnya dibanding pekerjaan kuratori sendiri. Nah, ini butuh satu kerjasama yang luar biasa untuk menjadikan pameran kita menarik. Nah, selama ini kita masih punya problem di sana, di Indonesia terutama. Nah, selain pola yang seperti itu, kita juga bisa lihat ada tipikal struktur organisasi di galeri atau museum
yang bisa kita pakai. Dan ini lebih ringkas dibanding yang tadi. Jadi divisi kurator di sini punya kurator-kurator yang di bawahnya. Ada departemen pelayanan tamu dan juga ada bagian administrasi dan finance. Ini yang membedakan. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah kerja. Nah, di sini kita sudah bisa mulai bahwa pekerjaan teknis seorang kurator tentu saja harus didukung oleh pengetahuan yang luas. Maka saya pada saat pertemuan pertama ada pertanyaan tentang latar belakang pendidikan terutama. Nah, latar belakang pendidikan ini akan menentukan bagaimana pengetahuan seorang kurator. Minimal dia harus punya pengetahuan kuratorial knowledge atas benda-benda yang akan dipamerkan. Karena sebuah benda itu sendiri ketika diletakkan di ruang pamer, dia sudah beralih rupa, beralih wacana, tidak sekedar hanya sebagai benda sejarah historis biasa, tetapi dia berkembang ke wilayah mana-mana. Hampir sama ketika seorang presiden mengatakan mudik apa pulang kampung itu akan menjadi wacana bagi setiap orang di Indonesia. Nah, karena kita tahu bahwa ruang pamer atau panggung, kalau misalnya ada orang pertunjukan, itu atau televisi misalnya, televisi itu adalah panggung ajaib yang bisa membuat orang akan menjadi sangat perhatian dibanding waktu-waktu sebelumnya. Jadi karena dia dipamerkan, maka dia bermasalah. Karena dia disajikan di televisi, maka dia akan jadi tontonan banyak orang. Jadi maka ketika kita tampil di satu forum gitu, dia akan menjadi perhatian banyak orang. Nah, sama dengan ini, bagaimana kemudian kurator memberi modal artefak itu dengan berbagai macam wacana. Yang kedua tentu saja memberi jasa perencanaan dan pelaksanaan sebuah pameran. Nah, di sini praktik pameran adalah satu praktik yang wajib dimiliki seorang kurator. Jadi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengevaluasian, sebuah konsep manajemen secara umum harus dikuasai oleh seorang kurator. Meskipun dia tidak melaksanakan secara teknis di lapangan. Artinya dia tahu dan paham materi yang sedang dipamerkan berada di wilayah mana. Dia berada di perencanaan, dia berada di pelaksanaan, atau sedang dievaluasi. Jadi kurator akan pandai memosisikan diri ketika karya itu sedang berada di wilayah tertentu. Jadi itu yang paling penting saya kira adalah seorang kurator harus mengenal proses pekerjaan atau strategi pameran. Yang ketiga adalah membangun wacana atau mempresentasikan ide di dalam sebuah pameran. Sumber cerita dalam sebuah pameran adalah, atau mata air cerita dalam sebuah pameran adalah kurator. Meskipun nanti presentasi dan komunikasinya bisa dilaksanakan oleh guide atau mitra-mitra kita ketika di ruang pamer, ataupun bahkan direktur galeri atau museum akan menjadi tangan kedua atau orang kedua yang akan mewacanakan, itu tidak masalah. Artinya kurator akan menjadi sumber atau mata air wacana. Sehingga ketika misalnya saya mengkuratori pameran koleksi Istana Presiden, saya tidak hanya ngomong tentang karya ini dibuat oleh Sujoyono, karya ini dibuat oleh Avandi dengan proses begini-begini, tidak. Saya juga membangun misalnya, saya harus memilih 5 lukisan ikonik yang ada di pameran ini, sehingga setiap hari ada berita, ada wacana, ada cerita yang bisa diberikan kepada media, bisa diberikan kepada publik, sehingga kita tidak berhenti hanya sekedar memamerkan diam selesai gitu, kita tulis semua di dinding. Tidak, kita harus melakukan perencanaan wacana yang ada di pameran tersebut, sehingga ketika waktu berjalan 1 bulan pameran, setiap minggu saya menggulirkan satu wacana, setiap minggu saya menggulirkan wacana yang berbasis dari materi yang dipamerkan, sehingga dalam hal ini pameran itu tidak berhenti hanya dilihat orang,
Tapi kemudian setiap hari dia ketika di rumah pun membaca atau melihat televisi, kemudian mendengar wacana-wacana yang diungkapkan dari sebuah pameran. Ini adalah upaya untuk memperbangun wacana di wilayah publik. Yang terakhir adalah bahwa kerja kurasi harus mengandung unsur yang menyenangkan. Jangan sampai menakutkan. Ya, kalaupun materinya adalah materi-materi yang agak-agak supaya dia tidak terlampau mengesankan lah gitu. Jadi topiknya, temanya atau itu juga dibuat lebih baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke satu wilayah yang mungkin belum disebutkan di minggu lalu, yakni kurator perlu menguasai ilmu taksonomi. Nah, taksonomi itu apa? Taksonomi itu ilmu untuk mengklasifikasikan, itulah sederhananya. Jadi kalau ada materi sejumlah 100 biji, itu kalau kita ngomongin satu-satu nggak mungkin dalam sebuah ruang pamer atau dalam durasi waktu yang singkat, 2 bulan bahkan nggak mungkin. 2 bulan itu cuman kalau satu karya 1 hari ya nggak cukup. Maka diperlukan pengklasifikasian genre, entah pengklasifikasian ide ataupun pengklasifikasian warna dan sebagainya. Ini kurator perlu karena untuk mempermudah cara membaca. Jadi kalau kita ada materi pameran di museum tentang sejarah seorang pahlawan misalnya atau seorang seniman, kita punya materi mulai dari dia lahir sampai peninggalannya atau warisannya itu harus kita klasifikasi. Sama dengan ketika pekerjaan editor atau biografer harus membuat daftar isi. Nah, ini yang kita sebut sebagai ilmu taksonomi. Jadi bagaimana meruntutkan materi itu dan kemudian memberikan klasifikasi agar pembacaannya lebih mudah diingat. Ketika kita mulai dari masuk sampai keluar, pengunjung tidak merasa bosan, sekaligus juga dapat mengingat bagaimana materi-materi yang ada di dalam. Nah, karena kompleksitas sebuah pameran, maka dalam perkembangan sekarang pekerjaan kurator itu hampir mirip dengan pekerjaan ilmuwan. Jadi kadang-kadang ketika sudah tercapai tujuan utamanya untuk mempresentasikan sebaik mungkin, tapi di dalam proses itu sebenarnya kita sedang bereksperimen. Bagaimana kemudian seorang kurator meramu ruang, meramu materi, meramu SDM, dan meramu media ataupun publik itu dengan menarik. Ini yang kemudian kita perlu berkali-kali latihan, tidak bisa kemudian cuma sekali langsung berhasil. Kelemahan biasanya terjadi di mana-mana dan kemudian kita bisa memperbaikinya dengan latihan dan latihan. Jadi itu yang perlu Anda selami bagi mereka-mereka yang akan bekerja di dalamnya, dalam museum ataupun dalam bidang kuratorial. Nah, artinya kurasi menjadi sistem yang mengintervensi keotonomian seniman ataupun karya seni. Artinya meskipun seniman sudah mengatakan tentang karyanya seperti ini, bisa aja diubah oleh kurator. Ini yang kemudian melahirkan yang namanya kediktatoran kurator. Jadi kurator bisa melakukan interpretasi yang sangat luar biasa dan di luar batas yang diberikan oleh senimannya. Nah, karena di dalamnya terdapat pekerjaan yang namanya dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi tadi. Jadi seniman dianggap oleh kurator biasanya udah kamu diam duduk di studio, selesai pekerjaan membuat karya, setelahnya pekerjaan kurator. Itu biasanya juga dilakukan oleh para kurator, atau saya pernah melakukan untuk seniman-seniman yang sudah meninggal. Jadi saya tidak pernah bertemu dengan Avandi, saya tidak pernah bertemu dengan Basuki Abdullah, tapi saya bisa melakukan kerja kurasi untuk pameran tunggal Basuki Abdullah atau yang lain. Nah, ini yang juga perlu dipahami.
Selebihnya kita bisa melihat bagaimana kualitas kurator dalam bekerja. Informasi ini penting supaya teman-teman juga bisa membayangkan bahwa ada banyak kurator di seluruh dunia ini yang kerjaannya juga macam-macam, sama dengan seniman. Jadi mohon tidak memandang kurator hanya bersifat homogen bahwa semuanya harus satu pola, satu jenis, tidak. Jadi kita bisa lihat di sini macam-macam hal yang bisa dibaca, harus mampu ini, harus mampu ya. Kadang-kadang dapat menerima kritik, ya ngomongnya dapat, tapi kadang-kadang juga ketika sudah dikritik langsung besoknya nggak bikin event lagi. Jadi yang penting dalam slide ini yang saya ingin tekankan adalah konsistensi kita untuk bekerja. Tidak mungkin kurator muda langsung bikin event bagus, itu nggak mungkin. Itu butuh berkali-kali latihan dan ketemu SDM yang berkualitas juga. Jadi kalau misalnya melihat kerjaan kurasinya masih belum lengkap, ya kita bisa pahami ada banyak hal yang belum selesai mereka pelajari mungkin gitu. Ya, itu yang penting. Nah, etika yang juga perlu diketahui adalah sejumlah hal ini saya kutip dari makalah Christine Clark ketika workshop kuratorial di sana. Adil dalam setiap seniman, terutama kalau pameran tersebut melibatkan lebih dari 2 orang. Artinya di sini apakah keduanya harus kita datangi? Kalau misalnya 100 orang gimana Pak? Ya, saya tidak mungkin mengunjungi 100 orang, tapi paling tidak saya bisa membayangkan bahwa yang saya kunjungi adalah person-person yang akan mampu mewakili wacana yang sedang digerakkan dalam tim pameran. Bisa melihat bagaimana kemudian mereka bekerja, kemudian karyanya nanti akan seperti apa. Kemudian sikap-sikap yang lain bisa Anda baca. Terutama jaringan gosip. Wah, ini paling berat ini kalau udah ngurusin gini. Gosip ini bukan terkait pertemanan kita di skala kecil. Karena persoalannya ada gosip di antara para kolektor misalnya di seluruh dunia atau di nasional, levelnya nasional. Jadi kadang-kadang kita tidak kenal siapa mereka gitu. Dan kemudian mereka tiba-tiba menutup jaring tertentu gitu, di kalangan seniman, sehingga agak sulit untuk membayangkan bagaimana pekerjaan kita nanti selesai. Jadi dunia pergosipan, pergibahan ini melahirkan banyak problem di tengah jalan dalam proses kuratorial. Nah, ini secara umum ya saya ini bukan SOP yang menjadi kewajiban seorang kurator secara tetap gitu. Paling enggak ini wacana yang bisa berkembang di antara kita gitu, bahwa pekerjaan kurator antara lain misalnya ini katalogisasi koleksi, penelitian koleksi seperti yang saya terangkan tadi. Ya, intinya sama, kemudian dijabarkan secara teknis. Nah, saya ingin memberitahukan tentang bagaimana ide kurasi ini berasal atau berawal. Ini saya ambil dari pengalaman yang saya lakukan, bahwa ide kurasi bisa berangkat dari satu karya baru dan khusus dibuat untuk pameran yang kita gelar. Jadi kita minta ke seniman, saya punya ide membuat tema ini dalam pameran. Nah, kita udah langsung ngobrol detail lama gitu, dan kemudian idenya udah ketemu, langsung proses pekerjaan dilakukan dan karyanya langsung memang dibuat. Nah, ini biasanya untuk seni-seni kontemporer yang dinaungi oleh galeri-galeri komersial biasanya, karena mungkin demand-nya luar biasa. Kadang-kadang setiap kurator harus rebutan seniman, rebutan karya, itu terjadi juga. Ini bunganya di situ nih, kita berlomba untuk mencari karya seorang seniman yang sedang laku-lakunya gitu. Nah, ini proses mencari duitnya juga dari sini salah satunya. Kemudian yang kedua adalah karya yang sudah dikerjakan, tapi kuratornya belum ditentukan. Jadi ada seorang seniman yang mau pameran tunggal, dia udah bekerja. Jadi ada 30 karya udah siap dipamerkan nih Mas. Sampai kuratornya ya gitu. Oh oke, ya di sini kurator juga bisa bekerja begitu. Artinya kita bisa melakukan kerja taksonomi tadi.
bagaimana kemudian kita menggolongkan, memahami, dan kemudian kita menyajikan dalam satu judul besar pameran itu sendiri. Itu juga bisa dilakukan. Yang ketiga adalah karya lama, artinya ada karya-karya yang sudah ditinggal oleh perupanya. Ini mirip dengan nomor 4, karya koleksi. Jadi karya lama biasanya sudah dikoleksi, minimal dikoleksi keluarganya atau dikoleksi lembaga yang kemudian lembaganya ingin membuat pameran. Ini juga berbeda pendekatannya dengan nomor 1 dan 2. Yang kelima ini adalah materi yang ditemukan dari hasil riset. Jadi ini hampir mirip nomor 3 ke nomor 4. Cuman ini riset dulu, baru ketemu artefaknya. Tapi kalau koleksi kan artefaknya udah jelas nih, kalau kita lakukan riset kuratorial sekilas gitu atau panjang gitu kan mas. Tapi kalau hasil riset ini kan kita temanya sebenarnya urusannya bukan urusan pameran, tapi tiba-tiba kok artefaknya banyak yang bisa dipamerkan, akhirnya jadi sebuah pameran. Itu bisa. Yang keenam itu adalah proses kerja atau konsep sebagai materi pameran. Jadi ini mirip pameran arsip. Jadi kita tidak memamerkan hasil akhir atau tidak memamerkan koleksi, tapi memamerkan proses kreatif mereka atau konsep-konsep mereka, pemikiran-pemikiran mereka. Jadi kemarin juga saya perlu sebut pameran, sejumlah pameran arsip, misalnya pameran PAM di Jakarta atau pameran arsip-arsip Sanento Yudiman, seorang kritikus seni rupa kita di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Itu menarik untuk kita jadikan sebagai sampel bagaimana seorang kritikus juga bisa menjadi bagian dari sebuah pameran seni rupa. Itu contoh-contoh bagaimana ide kurasi bisa berangkat. Ya. Nah, hal yang lain juga penting adalah exhibiting consciousness. Jadi di sini kita membayangkan pameran kita itu akan mengandung imajinasi semacam apa. Ini setidaknya 2 ini biasanya ada di pameran-pameran yang berkualitas. Jadi pameran yang berkualitas maksud saya adalah punya kemampuan untuk memproduksi makna yang luar biasa penting. Ini yang disebut dengan poetic of exhibiting. Jadi dia memantulkan berbagai macam makna yang sangat berguna bagi masyarakat luas, yang menjadikan hidup kita itu sastrawi gitu akhirnya. Terkesan iya ya, begitu menarik ya gitu hidup kita ya, gitu. Jadi ada punya kesan. Dan yang kedua adalah politik of exhibiting. Ini lebih banyak untuk memproduksi pengetahuan publik yang terkait dengan kekuasaan, entah kekuasaan institusional, kekuasaan simbolik. Jadi kalau saya pameran, kalau misalnya isi Yogyakarta pameran Bienal Internasional, dia sudah memproduksi politik of exhibiting. Dia berada di satu kekuasaan yang namanya untuk menentukan, kalau kamu masuk pameran saya, berarti Pak, posisimu berada di situasi atau status yang paling bagus, misalnya seperti itu. Jadi, ini melahirkan yang namanya politik of exhibiting. Ini saya kutip dari bukunya, artikelnya Henrietta Licci. Nah, itu sekilas bagaimana praktik kerja kita. Moga-moga nanti bisa memunculkan satu diskusi yang menarik. Saya kira itu, Mbak. Saya stop slide saya. Baik, terima kasih Mas Hidjo untuk paparan materinya. Menarik sekali. Dan baru tahu kalau ternyata saya masih pakai masker. Terlepas sebentar. Ya, baru tahu sekarang kalau ternyata kerja ini ya kurator kayaknya luar biasa dan banyak banget ya. Nah ini karena tadi di awal saya belum mengumumkan bahwa sebetulnya partisipan ini boleh menuliskan kolom komentar pertanyaannya, jadi silakan saja yang memang sudah kebetulan momennya boleh segera diketikkan di kolom komentar, nanti akan direspon oleh Pak Mika ya. Tapi sambil menunggu, Pak Mika saya menanyakan sesuatu nih. Terkadang di suatu galeri begitu atau museum terjadi semacam kayak pertukaran gitu, pinjam-pinjaman barang. Nah itu
bagaimana melakukan proses itu, apakah memang benar dugaan saya bahwa memang mereka melakukan saling dendam dan banter itu, atau ada semacam apa ya, perjanjian atau kesepakatan khusus di antara galeri dan museum. Oke, kalau persoalan antar galeri, antar seniman, kita memang masih di Indonesia dalam skala kecil ya, di Indonesia kita masih punya banyak problem. Jadi pembentukan asosiasi seniman, pembentukan asosiasi galeri itu biasanya akan mampu menegosiasikan beberapa hal agar tidak terjadi benturan persoalan ketika pameran dilaksanakan. Jadi ada kode-kode yang mungkin mereka sudah sepakati. Misalnya di Indonesia ada asosiasi galeri seluruh Indonesia, misalnya aksi gitu. Jadi mereka sudah mengatur misalnya penjadwalan, kemudian seniman yang direkrut, atau ketika mereka melakukan seleksi untuk ikut serta dalam forum seni di luar negeri, itu adalah bagian dari upaya untuk menegosiasikan banyak hal. Jadi saya kira problem kita di sana, di sini adalah persoalan tidak banyaknya asosiasi profesi. Sehingga kalau misalnya kita punya asosiasi profesi seniman misalnya, atau artis association atau union gitu, misalnya kita bisa dengan mudah para kurator tanpa harus bekerja secara keras untuk melibatkan para seniman. Jadi kalau sekarang kita adakan pameran, kemudian masih ada misalnya pameran ini di luar negeri, pemerintah nah kalau kita misalkan ada ya. Kalau misalnya ada peluang pameran di luar negeri yang diminta oleh lembaga negara, bukan swasta atau bukan perorangan di luar negeri. Nah, penunjukan seniman ataupun pengelola itu kan harus diseleksi, tidak bisa kita lakukan sembarangan. Nanti dituduh melakukan kolusi atau nepotisme karena dekat kenal, dan kemudian tanpa kita bayangkan bisa terjadi. Nah, kurator di sini punya beberapa peluang. Dia bisa menjadi penyeleksi atau rekomendator, ya, tim terutama tim kurator tidak satu. Kemudian juga bisa melaksanakan itu semua ke forum internasional tersebut. Sehingga kita bisa membayangkan betapa pekerjaan menjadi kurator tidak sekedar kemudian menyeleksi, tapi dia juga mampu memberikan satu alasan yang sifatnya memang bisa diterima oleh banyak. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih Pak Peter, yang memang menarik sekali ya, bahwa memang harus ada semacam negosiasi antara satu institusi dengan yang lain, dan kesepakaman juga. Lalu tadi salah satu bagian dari pekerjaan yang disupervisi oleh kurator itu adalah konservasi. Nah, apakah dengan masing-masing bidang yang disupervisi oleh kurator itu harus mempunyai legitimasi ilmu atau background ilmu yang spesifik untuk hal itu? Oke, ya, jawabannya jelas ya, karena seorang expert tentu aja dia sudah di backup oleh modal pendidikan yang benar dan berkualitas. Di dalam lembaga pendidikan pasti sudah terjadi seleksi yang amat ketat antar pribadi mereka, sehingga dalam hal ini ketika seorang atau lembaga yang merekrut SDM, dia akan melihat bagaimana latar belakang mereka, kualitas komunikasinya atau kualitas pemikirannya, itu juga pasti sudah dilakukan itu semua. Dan yang juga penting adalah bagaimana kita melakukan kontekstualisasi. Pemikiran untuk melakukan kontekstualisasi ini kadang-kadang tidak ada urusan dengan bidang studi kita. Jadi bagaimana kemudian seorang lulusan seni rupa, seperti saya misalnya lulusan seni murni, kemudian harus melakukan pembelajaran yang amat
ketat ketika bisa melakukan kajian sejarah. Jadi di sini kan ada perautan antar bidang studi, sehingga tidak bisa dengan mudah kita membayangkan bagaimana bidang studi seni dan sejarah bertemu misalnya. Kemudian juga misalnya ketika saya melakukan kerja pameran yang materinya adalah Candi Borobudur, saya tidak bisa mengerjakan pameran itu hanya dari aspek seninya, tapi juga bisa melibatkan bagaimana aspek geologi, histori, kemudian ekonomi dan sosial atau politik bahkan di dalam sebuah pameran yang materinya adalah Candi Borobudur. Sehingga dalam hal ini modal pendidikan jadi amat penting, dan bagaimana kemudian kita menyikapi negara melihat Candi Borobudur. Nah ini yang kemudian kurator harus memiliki opini yang berkualitas dalam hal ini. Saya kira gitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Mirda. Berarti memang makin mengukuhkan apa yang selama ini saya pribadi pikirkan bahwa kurator itu luar biasa, karena dia harus tahu banyak hal, belajar banyak hal, dan harus lintas macam-macam itu tadi ya. Baik Pak Mika, ini sudah ada yang menanyakan di chat dari Bima Wijayaga ini. Bima ini pernah melihat karya seorang kurator dimasukkan di antara karya seniman lain yang dikuratori olehnya di suatu pameran. Sempat hal itu dikritik oleh seorang seniman melalui Facebook. Apa yang dilakukan si kurator tersebut itu etis atau tidak ya? Bisa lebih jelas lagi apa ya maksudnya, kira-kira gimana ya? Ini kayaknya memang si Mas Bima Wijayaga ini melihat karya yang kemudian dikomentari oleh lainnya, tapi melalui Facebook. Sepertinya begitu. Nah itu si kurator ini komentar lewat Facebook etis atau tidak? Gitu. Komentar itu adalah kritik. Kritik bisa melalui media apapun, tidak mesti hanya media massa konvensional. Media sosial itu adalah lahan yang kadang-kadang juga menyebabkan seorang seniman hancur eksistensinya, bisa juga naik eksistensinya. Jadi dalam kasus tertentu ada pengalaman seorang penulis di Kompas gitu ya, saya sebutkan medianya dulu, pernah menulis sebuah pameran yang kemudian senimannya pada masa-masa setelahnya itu turun pamornya, dan sudah pernah terjadi di Indonesia. Saya tidak bisa menyebut namanya. Dan kemudian apa yang bisa kita kaitkan adalah apapun komentar orang untuk melihat event yang kita buat, yang kurator buat, itu adalah kesempatan yang bagus. Itu adalah upaya bagaimana apresiasi terhadap pameran kita itu terjadi, sehingga mau tidak mau kurator dan seniman yang dikuratorinya harus siap menerima kritik apapun. Ingat bahwa publik itu rewelnya minta ampun, bukan hanya karyanya yang dikritik, bahkan bungkusnya saja juga bisa dihabisin. Jadi kita kadang-kadang tidak esensial polemiknya. Nah itu kurator harus mampu menyiapkan problem-problem semacam itu. Nah, yang kalau kaitannya dengan pertanyaan ini adalah misalnya apakah etis kurator ikut pameran? Kita lihat kasusnya ya. Ada beberapa hal yang penting adalah jika kurator ikut menjadi bagian dari pameran, maka posisi kurator itu adalah sebenarnya artis kurator. Tidak ada masalah jika tidak ada konflik of interest. Problem kita selalu gitu. Kalau misalnya kuratornya adalah bagian dari pameran, yakni seniman itu sendiri, it's okay. Tidak ada hukum apapun yang melarang. Tetapi ingat bahwa kalau terjadi sesuatu, dia harus tetap bertanggung jawab.
sesuatu itu bisa kritik, bisa hukum legal, atau bisa efek ekonomi. Misalnya karya ini kok dikritik sesama temannya, ya termasuk mungkin kritikan tersebut bahwa kok kuratornya ikut pameran, nanti konflik of interestnya sebenarnya terjadi ketika misalnya display. Jadi kalau kuratornya display atau meletakkan karya itu di satu posisi, karya sendiri posisi yang terbaik, pasti akan terjadi persoalan. Nah, itu yang dimaksud bahwa ada persoalan. Kecuali misalnya pameran tunggal, Anda boleh memamerkan tunggal, dikurasi sendiri, ditulis sendiri, ditonton sendiri, atau dibeli sendiri juga boleh. Tetapi konflik of interest-nya agak minim dibanding pameran bersama. Jadi dulu orang-orang seniman-seniman Indonesia ataupun beberapa negara lain, ketika pameran tunggal juga tidak ada kurator, it's okay. Artinya kurator memang tidak pasti ada sebagai benda konkret gitu, atau sebagai kata benda. Tetapi proses kurasi itu selalu ada dalam setiap pameran. Jadi di sini kita harus berhati-hati untuk menetapkan itu semua. Sehingga memang harus kita lihat betul apakah terjadi konflik of interest atau tidak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih sekali Pak Mika. Jadi sekali lagi memang sebetulnya boleh ya, misalnya seorang kurator memamerkan sendiri karyanya bersama karya-karya yang lain juga gitu ya. Boleh. Kadang-kadang juga ada event proyek-proyek urban yang seniman kuratornya harus turun ikut berkarya. Oke, itu konflik of interest-nya minim sebenarnya. Oke, terima kasih. Masih sambil menunggu pertanyaan di kolom komentar, kami ingin menyapa untuk beberapa peserta, ada yang dari Bali, selamat siang juga untuk yang dari Cilacap, kemudian dari Kudus juga ada, ini dari Jakarta, ada beberapa, kemudian ada bahkan dari Makassar ya. Kalau kemarin bisa terlacak dari mana saja, sekarang tidak semuanya terlihat di sini. Ada, oh ya baru saja bergabung dari Telkom Bandung. Selamat datang untuk semuanya. Ini sudah di sesi tanya jawab, jadi silakan yang hendak bertanya boleh menuliskan di kolom komentar. Baik, sambil tetap menunggu pertanyaan, ada yang mau ditambahkan mungkin Pak Miko? Oke, ada satu hal yang mungkin belum saya sampaikan adalah pekerjaan kurator kadang juga sampai pada persoalan penetapan koleksi, harga koleksi. Jadi ini dilakukan terutama oleh para kurator-kurator yang ada di balai lelang. Nah, dalam hal ini kurator yang bertugas di balai lelang itu harus bisa sampai pada melakukan estimasi harga yang akan dipublikasikan di dalam katalog lelang. Nah, itu pekerjaan yang rumit, tapi juga kadang-kadang juga harus disertai berbagai macam alasan. Nah, persoalan ini tidak atau mungkin belum dilakukan di seluruh lembaga museum ya di Indonesia. Seperti itu. Salah satunya, Mbak. Iya. Terima kasih untuk tambahannya. Nah itu balai lelang itu menarik sekali ya Pak. Dulu waktu kecil itu saya nggak tahu kenapa kok kayak kepingin ini kerja di balai lelang, melihat karya-karya seni, tapi juga bingung. Kok bisa ya karya seni dihargai tertentu, ada yang sekian, ada yang segini. Nah itu apakah mereka punya semacam patokannya untuk masing-masing karya seni atau mungkin dari kurun periode tertentu atau mungkin Pak Mika bisa berbagi tentang hal estimasi harga itu? Saya juga punya kesan senada sepertinya, karena balai lelang itu seperti negeri yang ada sendiri gitu ya, yang eksis sendiri di luar nalar kita gitu. Jadi bagaimana mungkin uang yang nilainya sangat tinggi itu dengan mudah digelontorkan gitu. Jadi kalau kita bisa bayangkan, hampir tidak masuk akal untuk bisa merogoh kocek sedemikian rupa hanya untuk rebutan karya. Tetapi ini realitas bahwa
bahwa seni kita hari ini atau balai lelang kita hari ini punya peluang untuk mengeksploitasi seni bahkan semampu mereka lakukan, karena persoalan balai lelang ini atau harga karya hari ini memang tidak bisa lepas dari yang namanya supply and demand. Jadi sejumlah seniman atau materi-materi yang langka, seniman-seniman tertentu yang memang punya kualitas yang luar biasa, itu menjadi rebutan bagi mereka. Nah, kecuali di zaman pandemi ini ya, balai lelang agak turun rupanya. Dan yang mengejutkan lagi itu adalah bahwa ada berbagai macam rekayasa juga yang dilakukan oleh mereka. Tapi kadang-kadang kalau orang biasa tidak bisa melihat dengan mudah rekayasa sehingga kalau kita ngomong tentang harga yang terjadi di balai lelang atau di pasar global, itu adalah harga-harga yang memang secara nilai sangat fantastis, yang tidak bisa kemudian dijadikan patokan. Jadi kalau misalnya Avandi sedang laku misalnya 50 miliar, ya kemudian tidak kemudian dipukul rata bahwa yang ada di luar sana juga semuanya 50 miliar. Karena harga yang terjadi di lelang adalah harga kompetisi, bukan harga dasar. Jadi kalau dalam konsep manajemen persoalan harga ini tidak bisa kemudian disamakan. Belum tentu karya yang ukurannya sama, mungkin juga idenya sama, ketika dilelang lagi atau ada pelelangan lagi, harganya akan mencapai yang sama dengan yang sebelumnya gitu. Jadi dalam hal ini balai lelang hanya mampu melakukan estimasi harga yang ditera di katalognya. Jadi justru harga estimasi itu yang menjadi patokan bagi kebanyakan orang untuk menghargai. Nah itu kadang-kadang kita yang berada di pasar itu menganggap katalog lelang terutama Christie dan Sotheby's itu sebagai kitab suci dalam pasar seni hari ini. Kayak gitu Mbak. Kurator juga perlu memahami ini semua karena yang dipamerkan tuh juga barang mahal. Jadi perlu strategi untuk bisa menjalani. Silakan. Terima kasih ya. Ya tadi memang kayak misteri begitu ya, negeri yang datang dengan harga yang fantastis begitu. Baik, ini ada selanjutnya pertanyaan, Pak Mika tolong dijelaskan sedikit kalau kurator film bagaimana? Itu maksudnya kalau festival film apa gitu ya Pak ya? Ya, baik. Nah, menarik, pertanyaan menarik nih. Saya juga sedang terus melakukan pendalaman atas bidang-bidang kerja kurator. Salah satunya adalah munculnya kurator di bidang yang di luar seni rupa. Kalau fotografi atau televisi itu mungkin masih dekat dengan seni rupa, tapi kemudian bagaimana dengan sastra, musik, dan film? Sejatinya seorang kurator memang bekerja untuk melakukan penyeleksian untuk sebuah event. Jadi masuk akal seandainya ada kurator film atau kurator sastra atau kurator musik bahkan nanti di masa-masa mendatang. Karena begini, dalam dunia seni pertunjukan kadang-kadang kurator disamakan dengan dramaturg. Ya, memang hampir dekat, pekerjaannya hampir dekat. Yakni melakukan kajian, pemaknaan, bahkan juga sampai kemudian bagaimana menyosialisasikannya. Tetapi dalam konteks yang lebih besar, kurator yang disebut dalam kurator seni pertunjukan atau film adalah melakukan penyeleksian atas apa materi yang akan diberikan pada saat festival, bukan untuk mengatur di dalam pekerjaan proses kreatif seorang filmmaker atau dramaturg. Jadi di dalam sebuah pentas teater misalnya, kurator jauh lebih di luar pekerjaan proses kreatif si pembuat pertunjukan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini kurator bisa memberikan alasan kepada publik tentang
apa tujuan dan makna diadakannya festival ini, sehingga dalam hal ini tidak membingungkan dan tidak bias pekerjaan antara kurator dan seorang dramaturg atau sutradara film. Nah, ini yang bisa saya katakan. Memang belum ada kajian yang sangat khusus apa dan bagaimana peran kurator film atau kurator festival yang sementara ini ada. Tetapi dalam praktek yang lebih luas lagi, kurator festival itu pekerjaannya juga tidak hanya ngurusi karya yang diseleksi. Kadang-kadang dia juga sampai pada skenografi pekerjaan di luar urusan pentas atau sajian. Jadi bagaimana kurator juga harus mampu membuat ide atau perencanaan menyongsong tamu yang akan masuk. Apa yang bisa dilakukan? Apakah kita diamkan saja orang masuk pintu selesai duduk pulang, atau dia melakukan banyak hal? Pelaksananya adalah bagian acara jelas, atau pelaksananya adalah bagian perlengkapan, tetapi perencanaan tetap harus pada kurator. Jadi lebih kurang semacam itu, Mbak. Baik, terima kasih untuk responnya Pak Mika. Boleh menjelaskan sedikit, karena ini dari Seika Cintanya Sanger yang menanyakan hal tadi, juga ada pertanyaan lanjutan. Sepertinya ini untuk PKS kayaknya Pak. Jadi apakah ada bidang film yang akan diajarkan di PKS nanti? Wes. Ini. Ya, kalau urusan perfilman bisa langsung ke jurusan film atau televisi ya. Tetapi kalau di dalam PKS itu dipayungi oleh mata kuliah kuratorial aja. Jadi bagaimana kemudian kerja kurator dalam sebuah festival film atau festival sastra atau festival non seni lainnya, non seni rupa lainnya. Jadi kita bisa masuk ke sana. Yang perlu lebih kritis kita lakukan adalah misalnya begini, kita nonton televisi acara entah acara apapun tapi pertunjukan, yang kemudian kita harus bertanya mengapa si penyanyi itu yang diundang, bukan penyanyi yang itu, yang lain lagi. Jadi di sini kita bisa merasakan betapa yang ditampilkan adalah seniman-seniman atau penyanyi-penyanyi yang mungkin hanya jaringan TV itu sendiri. Tidak ada urusan dengan misalnya kalau acara televisi yang judulnya adalah misalnya musik kemerdekaan RI gitu, di satu televisi misalnya. Nah, di situ kita bisa mempertanyakan mengapa seniman atau penyanyi itu yang diundang, bukan seniman atau penyanyi yang lain. Nah, itu adalah bagian dari pekerjaan kurator. Memang selama ini belum ada slot yang untuk menerangkan itu semua. Di televisi itu kan memang waktu sangat berharga, sehingga kadang-kadang slot untuk kurator tidak ada. Jadi tidak ada diterangkan mengapa dan bagaimana sesungguhnya acara ini dibuat atau ditujukan. Tahunya pokoknya judulnya 17-an gitu ya sudah selesai. Kalau penonton diwajibkan memahami apapun yang kadang-kadang tidak kita pahami gitu. Jadi memang perlu lebih detail untuk melihat bagaimana sebuah acara di televisi itu juga menjadi penting bagi kita semua. Itu. Apresiasi tidak hanya diletakkan pada apa yang dinyanyikan oleh si penyanyi, tetapi juga perlu diberikan oleh pengarah acara ataupun kurator acara itu yang juga lebih penting. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Pak Mika. Ini saya mau menanyakan yang masih sehubungan dengan pertanyaan tadi. Kalau kurator itu membawahi segala macam persiapan perencanaan untuk pameran begitu, itu nanti apakah tetap memerlukan IO gitu? Oh iya jelas memerlukan lah, karena tangannya cuma dua. Jadi nggak mungkin dikerjakan sendiri. Tetap semuanya akan di bawah si kurator ini ya? Ya, perencanaan itu pekerjaan utama kurator. Jadi pelaksanaannya bisa dibagi-bagi, apakah kurator bekerja langsung ke pelaksanaan atau tidak. Kalau bagi rekan-rekan yang masih punya modal cekak, ya biasanya kuratornya ikut nyapu, ikut bersihin lantai, ya begitulah biasa lah. Emang ya Pak. Tapi kalau untuk forum-forum besar ya kurator biasanya duduk tenang gitu, harum, tidak usah pakai
sepatu sepatu tukang gitu yang ini pakai seragam pekerjaan itu kerjaannya art handler ya sudah menanganinya semua. Terus termasuk juga misalnya masang caption itu juga bukan kurator lagi sudah. Kalau memang modalnya cukup. Persoalannya kan di sini apakah modal kita cukup untuk mengundang IO. Tapi IO itu artinya bisa menyediakan kurator sebenarnya. Nah, kalau misalnya IO-nya bisa menyediakan kurator, itu artinya IO-nya jauh lebih mempermudah seniman. Jadi kalau kita misalnya mau pameran tunggal atau bikin pameran koleksi ya tinggal panggil IO yang punya atau yang bisa nunjuk kurator. Dalam proses pengerjaan proyek-proyek negara, IO biasanya menyediakan kurator atau si usernya atau si penyelenggara proyek itu sudah merekomendasi kurator siapa yang ditunjuk dan kemudian IO harus bisa bekerja sama dengan kurator. Ya, itu yang terjadi di lelang-lelang proyek pekerjaan kebudayaan hari ini di Indonesia. Gitu Mbak. Jadi ya perlu Mbak. Tetap perlu. Jangan suruh kerja langsung kurator. Saya pikir terus di-handle semuanya begitu ya. Baik, Pak Mika, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Makmum Bungsu. Ia menanyakan apakah ada perbedaan bagaimana mengkurasi sebuah pameran yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan seni murni dan lembaga pendidikan seni khusus pendidikan. Oke, yang berbeda dalam pertanyaan ini adalah apa yang mau disajikan. Jadi kalau misalnya konsep pamerannya untuk misalnya pameran lukisan biasa, gitu, antara seni murni dan pendidikan seni ya tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketika pameran ini ditujukan hanya khusus untuk para pendidik seni atau untuk publik yang sangat umum. Jadi orientasinya yang harus kita lihat sebagai sebuah perbedaan. Bisa juga kalau misalnya pameran yang menyajikan arsip-arsip para pendidik seni misalnya. Para pendidik seni kan biasanya juga melukis, berkarya, atau melakukan kerja kreatif, kolaborasi dengan siapapun. Nah, itu secara presentasinya mungkin sama dengan pameran seni murni, tetapi tujuan hakikatnya beda. Nah, persoalan kebedaan inilah yang harus kita berikan kepada publik. Jangan sampai kemudian presentasinya sama, terus kemudian kuratornya tidak bisa menerangkan perbedaannya antara pameran ini dengan pameran biasa. Itu yang saya anggap kuratornya kurang mampu, kurang paham bagaimana menjadi representasi pameran gitu. Jadi di sini kita lihat bagaimana persoalan presentasi gitu. Itu Mbak. Baik Pak Mika, semoga sudah cukup menjawab pertanyaan dari Mas atau Mbak Makmun Bungsu ini. Ini kalau saya mencoba menginterpretasikan pertanyaan yang kedua dari Makmun Bungsu itu, seumpama nih Pak Mika menjadi kurator untuk dua event itu tadi yang dilaksanakan Lembaga Pendidikan Seni Murni dan Lembaga Pendidikan Seni Khusus Pendidikan. Nah, apakah kemudian Pak Mika untuk dua konteks yang berbeda itu akan menggunakan bahasa yang berbeda juga atau mungkin konteks penulisannya yang berbeda atau bagaimana Pak? Oh ya, jelas berbeda. Gini, sebelum masuk ke pameran tersebut, saya punya pengalaman membuat pameran yang berbeda. Materinya sama, temanya sama, tapi tujuannya beda. Yakni pameran Babat Diponegoro yang kemarin saya selenggarakan di tahun 2019. Jadi pameran pertama, judulnya Pameran Sastra Rupa Babat Diponegoro. Itu dipamerkan di Jogja Gallery. Tujuannya ya untuk menggulirkan bagaimana Diponegoro sebagai pahlawan agar bisa dikenang perannya di Indonesia. Ya. Nah, di sana saya kumpulkan semua seniman-seniman dan karya-karya barunya untuk pameran ini dan kemudian jadilah pameran itu. Dan yang kedua adalah pameran materinya sama,
tapi sedikit berkurang karena pamer materinya cuma 2. Salah satu, jadi pamerannya di Jogja Gallery itu karyanya ada 50, sedangkan yang di Magelang ini pamerannya cuma 2 karya seni rupa, lukisan, dan kemudian tujuannya nyaris sama, yakni menggugah para pelajar dan siswa untuk bisa mengenang Diponegoro. Bedanya cuma satu, yang di Jogja Gallery itu adalah untuk melihat bagaimana Pangeran Diponegoro secara keseluruhan, sedangkan yang di Magelang itu hanya untuk melihat bagaimana Diponegoro di Magelang ketika ditangkap atau pada saat penangkapan terjadi. Karena pamerannya itu di lokasi tempat Pangeran Diponegoro ditangkap. Katalognya hampir mirip, cuma beda kurasinya. Jadi di sini bisa kita bayangkan bagaimana kemudian sebuah pameran itu harus diolah sesuai tujuannya. Jadi saya tidak boleh menggunakan kuratorial yang sama dengan pameran yang pertama. Nah, memang harus nulis dulu tulisannya atau pengantar kuratornya menggambarkan secara global dulu, baru kemudian untuk pameran kedua khusus kurasi karena kasusnya adalah di penangkapan Diponegoro. Jadi sekarang bisa Anda bayangkan kalau misalnya mau bikin pameran, satu orientasinya untuk mencari calon mahasiswa seni murni, satunya pameran untuk mengundang orang-orang anak-anak muda agar bisa masuk ke pendidikan seni. Ya materinya bisa sama, tapi kan kemudian presentasinya dibedakan supaya nanti tidak membingungkan. Jadi memang presentasi akan menjadi cara untuk membedakan selain kuratorial teksnya. Itu Mbak Ita, kamu bisa menjawab. Baik, terima kasih. Sepertinya ya sudah cukup menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Makmun Bungsu ini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak, ini dari Stefania Hatinai Silalahi yang menanyakan bagaimana seorang kurator museum bisa menentukan flow dari koleksi yang akan ditampilkan. Jadi koleksi tersebut memiliki cerita dari awal hingga akhir dan tentu nanti pesannya dapat disampaikan ke pengunjung. Lalu apakah yang dilakukan selain hanya memberikan caption untuk karya tersebut? Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak. Oke, kerja membuat narasi namanya, narasi kurasi. Jadi bagaimana kemudian ruang diolah oleh kurator agar pengunjungnya merasakan perbedaan antar ruang, antar sudut, antar karya gitu. Sehingga dalam hal ini kurator harus pandai membuat yang namanya skenografi tadi itu. Jadi skenografi bukan hanya urusan di luar ruang menyongsong tamu, tetapi juga bisa memperlihatkan kemampuan kurator untuk bisa mengatur karya-karya yang ada di dalamnya. Jadi mirip skenario lah. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat dari beberapa tugas menulisnya kurator, itu setidaknya di dalam ruang pamer ada 2 teks atau 3 teks yang wajib ada, yakni pengantar kuratorial, itu biasanya di dinding pameran, di dinding ruang. Kemudian yang kedua subkurasi. Subkuratorial itu adalah bagian dari klasifikasi karya atau artefak yang dipamerkan. Jadi kita bisa membayangkan artefak 1 dan artefak nomor 10 itu apakah dekat atau jauh. Itu semua tergantung dari narasi yang kita bangun. Nah, narasi ini dibangun salah satunya melalui teks subkurasi tadi. Jadi dalam ruang pamer bisa jadi ada 4 subkurasi, 4 pintu lah ceritanya, untuk bisa memahami bagaimana seorang yang kita kenang dalam pameran ini, misalnya pahlawan, lembaga atau peristiwa, itu dimudahkan dari munculnya subkurasi tadi. Nah, pekerjaan ini yang kadang-kadang dalam proses perencanaan memerlukan diskusi panjang. Ini nanti akan memperlihatkan bagaimana seleksi artefak kita lakukan. Karena persoalannya artefak kita banyak, koleksi kita banyak, tapi
mana yang mau dipamerkan itu tergantung dari narasi yang kita bangun. Sehingga mau tidak mau kurator harus pandai membuat sastra di dalam ruang pamer itu tadi. Mirip editor kan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya kita mau bangun bab satunya ini, bab 2-nya ini, bab 4-nya ini misalnya, kita udah dengan mudah. Soal nanti pengunjung mau diarahkan kemana-mana itu akan otomatis terjalin ketika narasi sudah terbentuk. Problem yang perlu latihan terus-menerus adalah mempertautkan antara artefak, teks, dan ruangan yang sempit. Nah, tidak ada ruang sebesar apapun yang bisa mencukupi untuk pameran koleksi. Jadi saya kadang-kadang stresnya di proses kurasi adalah mempertautkannya di ruang pamer yang minim. Itu tadi, yang kecil tadi itu tadi. Jadi kadang-kadang juga bagaimana memperlihatkan kebesaran seseorang pahlawan, tetapi ruangannya cuma 3x3 ya gitu. Itu kan nggak mungkin mudah dilakukan. Kemudian juga saya pernah lakukan kerja pameran mengeksplorasi Borobudur, ya kan, di Jogja Gallery. Jogja Gallery secara umum adalah ruang yang sangat besar, 30 kali 15 meter loh gedenya, 2 lantai lagi ya. Nah tapi kemudian yang dipamerkan itu Borobudur, jauh lebih besar dari ruang pamernya. Dan saya berpikir bahwa tidak mungkin saya memasukkan Borobudur ke dalam ruang pamer. Kalau mungkin ya itu bagus. Tapi kan nggak mungkin. Artinya, saya memanfaatkan dinding yang tingginya 5 meter. Kebetulan kan Jogja Gallery tingginya 5 meter. Sehingga saya manfaatkan untuk memperlihatkan kemegahan Borobudur melalui dinding. Saya membuat digital print, nyetak digital, yang saya cetak adalah foto Kasihan Sepas tahun 1800-an itu tentang Borobudur dari luar, sehingga ketika orang masuk bisa langsung merasakan aura kemegahannya. Nah baru kemudian setiap orang bisa menikmati artefak-artefak kecil-kecil di sekitarnya. Jadi itu kadang-kadang prinsip-prinsip kesenirupan juga wajib dipelajari oleh setiap kurator museum, karena ini kita sedang memanjakan orang, penonton, untuk bisa menikmati sajian yang kita punya. Kemarin juga kami diskusi di Museum Band Vredenburg untuk menyajikan komik dalam ruang pamer. Bukan materinya komik, bukan, tapi bagaimana ruang itu dibentuk seperti komik. Jadi kita masuk ke ruang yang diri kita jadi kecil gitu ketika melihat buku komik gitu bisa. Jadi itu juga bagian dari upaya museum untuk bisa memberdayakan diri agar bisa menjadi bagian dari rekreasi warga kita, rekreasi keluarga kita, dan setiap waktu bisa dikunjungi terus-menerus. Itu lebih kurang, Pak. Baik, terima kasih sekali. Jadi memang supaya keseluruhan cerita di suatu museum atau pesan yang mau disampaikan tuh tersampaikan dengan baik, memang harus ada suprasi ya Pak ya? Ya. Ya, kurang lebih dengan catatan kuratorial itu ya. Supaya cerita semua terjalin begitu ya kepada saudara seperti Stefania Hardina Silalahi. Selanjutnya ada pertanyaan nih Pak dari Cutnaili Muna. Ketika IO atau penyelenggara pameran ingin mengundang kurator untuk bekerja sama untuk sebuah event pameran, hal apa yang menjadi pertimbangan utama kurator untuk menerima atau menolak undangan kerjasama tersebut? Monggo. Oke. Biasanya kurator memang susah-susah mudah susah. Nah, maklum kalau misalnya kuratornya udah senior, udah sangat sibuk atau sangat dikenal gitu, biasanya udah langsung selektif banget dalam proses menerima pekerjaan. Tapi ingat bahwa pekerjaan kurator ini bisa dimulai tidak ketika tema sudah terbentuk. Itu akan mungkinlah lebih memudahkan. Jadi jaring komunikasinya sudah terjalin jauh sebelum event itu terjadi. Itu akan lebih memudahkan untuk merayu kurator agar mau bekerja dengan kita. Kadang-kadang kita perlu negosiasi ide untuk bisa bekerja bersama. Nah ini yang kadang-kadang juga memudahkan dari itu tadi. Ya sekarang
ketika kita punya proyek misalnya bekerja sama dengan pemerintah misalnya, nah ini yang kadang-kadang membingungkan. Di satu sisi proyek sudah berjalan tapi kuratornya belum ketemu, nah, itu saya juga kadang-kadang masih bingung untuk menjawab bagaimana sebaiknya. Tapi intinya adalah komunikasi yang pas supaya kuratornya juga bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang terjadi. Maka saya kira persoalannya adalah bagaimana kemudian kita semua saling mengetahui ya. Jadi tidak kemudian percaya atas kebesaran nama gitu. Tapi paling nggak kenal dulu jauh lebih baik daripada belum kenal. Itu Mbak Dita. Baik, terima kasih untuk responnya Pak Mika. Memang kurator ini ya tadi itu ya, susah-susah gampang, gampang-gampang susah begitu ya. Nah, ini Pak, kalau misalnya saya nanya dulu nih, misalnya ada suatu galeri, jadi misalnya katakanlah ada kolektor yang mendirikan galeri, kemudian beliau mempunyai koleksinya tersendiri, lalu suatu ketika ingin memamerkan karya-karya yang dia miliki, koleksi yang dia miliki. Lalu Pak Mika misalnya ditunjuk untuk menjadi kurator. Nah, apakah Pak Mika juga akan mengecek keaslian, keautentikan karya-karya tersebut? Nah, lalu misal pun iya, itu bagaimana prosesnya dan biasanya berapa lama untuk kuratorial semacam itu? Terima kasih. Oke, ini juga sangat penting sebenarnya untuk kita pahami bahwa seorang kurator biasanya juga menjadi rekomendator originalitas karya karena memang punya pengalaman meneliti karya-karya seniman yang sudah misalnya sudah meninggal. Nah, memang tidak mudah untuk menjadi rekomendator originalitas karya. Meskipun sejatinya kurator ini memang punya tugas untuk melakukan rekomendasi originalitas. Di dunia batu permata, kurator itu pekerjaannya memberi rekomendasi keaslian. Itu justru yang utama. Bukan persoalan pameran batu mulia, tapi itu apakah ini benar batu mulia atau tidak itu juga sertifikasinya yang tanda tangan adalah kurator. Di seni rupa tergantung Mbak. Kalau pamerannya adalah pameran seni modern, senimannya sudah banyak meninggal, ya, itu rata-rata kuratornya sudah siap untuk menjadi membackup ya, udah memberi menjadi penjamin atas karya-karya yang dipamerkan. Itu otomatis. Kalau misalnya pun terpleset ya itu efek yang harus dia terima. Kalau seni kontemporer rata-rata seniman-senimannya masih hidup. Artinya penjaminnya ada dua, kurator dan senimannya itu sendiri. Tapi kalau udah kayak tadi old master, kemudian para maestro-maestro yang sudah meninggal atau seni modern yang senimannya sudah tidak bisa dilacak kemana, misalnya, itu otomatis kurator bekerja untuk melakukan pengkajian originalitas. Nah, memang berbeda dengan balai lelang. Balai lelang itu penjamin originalitasnya memang balai lelang itu sendiri. Biasanya balai lelang yang sudah established, sudah mapan sekali, dia punya tim yang namanya expert tadi, divisi per keahlian itu tadi menjadi penjamin bagi mereka, dan mereka punya pengalaman cara memperhitungkan asli tidaknya karena mereka sudah punya data yang luar biasa lengkap, jadi risetnya sudah jalan. Nah, sekarang yang memang jadi problem di Indonesia adalah minimnya orang-orang kurator-kurator yang mampu sampai pada taraf itu, memberi jaminan pada karya-karya para maestro yang sudah meninggal ini. Nah, tapi ini memang proses yang harus dijalankan ketika teman-teman Anda yang muda-muda ingin mencapai taraf itu. Memang tidak mudah memang, tapi kemudian pekerjaan menjadi kurator memang tidak
tidak hanya berurusan dengan manajemen pameran, tetapi juga persoalan pengkajian karya-karya seni kita gitu yang mau kita pamerkan itu harus kita pahami loh, mau tidak mau. Selain sudah urusannya harus menghitung aset, ya tadi yang saya sebutkan, juga memperlihatkan bahwa ini otentik atau tidak. Dalam pameran seni modern, misalnya karya Basuki Abdullah, Avandi Sujoyono, Dullah, Hendra Gunawan, itu kan pemalsunya luar biasa banyak di Indonesia, dan kita harus tetap hati-hati. Saya sangat senang seandainya yang mengoleksi atau yang kolektornya itu lembaga pemerintah yang sudah jelas atau lembaga swasta yang sudah sangat jelas. Tapi kalau misalnya ada kolektor biasa yang kemudian minta koleksinya dipamerkan, itu harus hati-hati betul, karena persoalannya ini bisa jadi pameran ini menjadi rekomendator atas karya-karya yang mungkin juga tidak asli. Jadi yang tanggung jawab bukan kolektornya, tapi kuratornya. Sehingga dalam hal ini pameran itu berfungsi sebagai perekomendasi karya-karya ini asli. Karyanya nggak terjual, bagi kolektornya sudah tidak ada masalah. Tetapi dia punya katalog pameran yang di dalamnya ada tulisan kurator yang sudah menganggap bahwa karya-karya ini asli. Mungkin diperdebatkan hari ini oleh sejumlah pengamat yang lain, tetapi ingat, katalog pameran itu kan abadi. Bisa jadi korbannya tidak hari ini, korbannya adalah orang-orang kolektor-kolektor 50 tahun ke depan. Para ahli Basuki Abdullah, para ahli Avandi sudah mati semua juga. Jadi sebenarnya karya seni itu juga sedang mencari korban di masa depan. Mungkin Mbak. Menarik sekali ya Bang Mika. Sampai terlena saya dengarnya, karena memang beberapa saat lalu bahkan sering ya karya-karya Avandi, Basuki Abdullah, Raden Saleh itu ditiru ya oleh para artisan-artisan, kemudian apa ya, dijual dengan seenaknya begitu, padahal memang itu yang palsuan gitu. Ya, Nah, banyak karya Raden Saleh dibuat, jadi hati-hati. Raden Saleh ya. Dan kita sebagai kurator ya, itu pekerjaan masa depan itu menjadi penting, karena persoalannya kita kekurangan orang-orang yang mau terlibat di dalam pekerjaan kurasi. Ini masih kita ngomongin lukisan, belum ngomongin foto, belum ngomongin arsip-arsip digital. Hari ini para sejarawan sedang diuji untuk bisa memberi kesaksian atau rekomendasi apakah arsip yang dipakai untuk penulisan sejarah itu asli apa enggak. Hari ini kita udah bertarung habis-habisan dengan para photoshopper kan, apakah ini asli atau enggak. Ya, kalau sekarang kita ketemu orang-orang yang pandai Photoshop gitu, iya sekarang, tapi kalau karya foto itu sudah ditinggal oleh senimannya dan kemudian berlanjut ke 100 tahun ke depan, arsip-arsip itu siapa yang mau jaga kredibilitasnya? Apakah kemudian kita masih membutuhkan ahli-ahli forensik digital yang luar biasa kuat? Hari ini kan kita belum bisa sampai ke sana. Artinya pekerjaan kurator, jika seandainya belum sampai pada taraf untuk mampu memberi rekomendasi, ajaklah para ahli sejarah atau ahli-ahli yang memang berkualitas di bidang tersebut. Jadi sejumlah galeri nasional di luar negeri itu kadang-kadang memang merekrut para sejarawan seni terutama, karena ini urusannya dengan seni, itu untuk menulis, karena itu penanda, menulis di pameran seorang maestro, meskipun dia bukan kurator, itu adalah bagian dari backup kurator. Jadi kurator kalau nggak mampu menulis tentang seniman A, carilah yang ahli seniman A itu untuk membackup. Kurator kan bekerja untuk mengkontekstualisasi, sedangkan penulis itu bekerja untuk membackup dari segi sejarah. Bisa dari segi konteks yang lain, tapi bukan kontekstualisasi hari ini. Jadi misalnya ada pameran G. Siddhartha, pameran retrospeksi G. Siddhartha. G. Siddhartha itu pematung terkenal di Indonesia. Nah, kuratornya itu tujuannya untuk membiasakan kepada anak-anak muda sekarang mengenal G. Siddhartha. Itu sudah cukup pekerjaan kurator. Tapi kemudian ada ahli G. Siddhartha yang bisa menerangkan detail-detailnya. Itu tidak apa-apa dalam sebuah pameran dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini konteks
penulis di katalog dengan penulis kurasi di katalog itu beda kamar. Nah ini harus dipahami oleh rekan-rekan. Gitu loh, Mbak. Terima kasih. Jadi ya memang dibutuhkan teamwork juga ya, tidak sekedar single fighter ya. Itu ada pembatasan nggak? Misalnya teamworknya hanya 3 kurator begitu atau bagaimana? Kalau pameran berskala besar sebaiknya tim, atau karyanya banyak itu sebaiknya tim, jangan sendirian, karena nanti proses kurasi atau analisisnya hanya terpaku di satu otak, tidak gitu. Jadi jangan diambil sendiri fee-nya ya. Tetap dibagi rezekinya. Iya. Baik, ini karena sepertinya memang waktunya sudah mendekati akhir dan memang tidak ada pertanyaan lagi dari peserta. Saya mau menutup dengan satu pertanyaan karena memang sesi ketiga ini adalah sesi tentang praktik kuratorial. Sementara minggu lalu juga Pak Mika menjelaskan tentang sertifikasi kurator. Nah ini sertifikasi kurator ini, sertifikatnya itu ada expirednya nggak? Atau memang untuk lifetime begitu? Ada Mbak, di sertifikasi kurator museum sementara ini itu hanya 3 tahun, sama dengan SIM lah. Kalau SIM itu berapa tahun? 5 tahun ya. Nah kalau sertifikasi kurator museum hanya 3 tahun. Jadi 3 tahun terus biasanya lebih mudah mendapatkannya ketika sudah masuk ke sertifikasi yang kedua dibanding yang pertama. Karena yang pertama itu ujiannya untuk mengetahui betul bagaimana dia bekerja, sedangkan yang kedua sudah ada bukti bahwa dia sudah mendapatkan sertifikat. Biasanya mudah. Moga-moga tahun depan pasca pandemi ini sertifikasi kurator sudah bisa dilaksanakan. Kurator non museum kan. Kebetulan saya dipilih jadi asesornya. Itu seluk-beluk dan administrasi serta etik-etik yang secara administratif dibuat sudah selesai kami buat, sehingga tinggal melaksanakannya. Ketika tahun ini mau dilaksanakan, pandemi corona terjadi, sehingga mundur semua. Silahkan Pak. Ya, dan itu berarti nanti terbuka untuk umum ya Pak ya? Siapapun boleh, tidak mesti harus lulusan dari kurator seni, latar belakang pendidikan apapun, dan yang penting lagi kalau bisa ujiannya jangan ujian teknik. Ujian teknik itu artinya dilakukan oleh seorang calon kurator yang tidak pernah melaksanakan pameran. Nah ini mumpung belum ada ujian sertifikasi, Anda para muda silakan membuat pameran dulu terus saja sampai kemudian nanti ketika ujian Anda punya materi arsip dokumen yang bisa dipakai untuk ujian non teknis, artinya ujian portofolio itu jauh lebih mudah daripada ujian teknik. Kalau sudah ada portofolionya, dia sudah terbukti dia melaksanakan kerja kurasi, itu akan jauh lebih mudah. Intinya tidak usah nunggu sertifikat lah, langsung kerjakan aja, membuat pameran dimanapun kalian suka. Baik, terima kasih. Dan itu berarti seperti diumumkan oleh Pak Mika ya, bisa mulai siap-siap dan memang tertarik untuk mendapatkan sertifikasi kurator. Baik, untuk kelas kuratorial Pak Mika masih ada sesi satu lagi ya Pak ya? Ya, tentang sejarah pameran yang nanti mungkin bisa kita ambil pelajaran detailnya dari setiap pameran. Dan pameran-pameran itu diadakan pada zaman Belanda sampai tahun 2000. Jadi kita bisa bayangkan nanti pameran-pameran di Indonesia pada zaman Belanda, Jepang, kemerdekaan kayak apa. Dan saya tidak menyebutkan banyaknya, tapi saya mungkin hanya memilih 10 sampai 15 saja. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana orang-orang Belanda membuat pameran, orang-orang Jepang membuat pameran, atau orang-orang zaman kemerdekaan sedang berpameran pada saat. Moga-moga menarik. Itu 2 jam minggu depan cukup nggak atau ditambah begitu ya? Iya, tergantung. tergantung permintaan para pemirsa. Kayak radio ya. Kalau saya bayanginnya kayak 2 jam nggak cukup untuk seperti itu tadi ya. Baik, ditunggu untuk sesi keempatnya minggu depan, dijamin pasti lebih menarik. Dan untuk info selengkapnya nanti bisa cek di Instagramnya Prodi Fotografi, itu di fotografi.isi Jogja, JOGJA.
atau di Instagramnya Prodi Tata Kelola Seni FSTRIS Yogyakarta di TKS_ICYK. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih sudah mengikuti kelas kuratorial sesi ketiga pada pagi dan siang hari ini. Khususnya terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber Dr. Mika Susanto MA untuk waktu yang diberikan untuk materi yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat siang, tetap semangat dan stay healthy.